Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi semuanya. Sebelum itu gimana kabarnya semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga diberikan kemudahan, kelancaran dalam semua hal, semua perkaranya, dan dilancarkan menggapai cita-citanya untuk teman-teman semua, adik-adik dan juga yang lainnya. Oke guys, kita kembali lagi di Ahlan Podcast. Yang mana sebelum ini kegiatan kita itu Ahlan Podcast dulu waktu Ramadan. Nah, sekarang kita comeback lagi setelah libur beberapa bulan. Nah, hari raya kita comeback lagi hari ini, dan yang pastinya kita akan menyuguhkan materi-materi dan juga narasumber-narasumber yang sudah tidak diragukan lagi, yang pastinya dengan keilmuannya, dengan prestasi-prestasinya dan sebagainya. Jadi langsung saja teman-teman semua ikuti terus podcast ini nanti sampai selesai. Nah, untuk hari ini kita episode pertama. Jadi untuk hari ini kita kedatangan bintang tamu narasumber yang sangat spesial lagi. Spesial sekali, luar Spesial. biasa. Dia itu beliau ini julukannya The Special One and Only. Jadi satu-satunya dan hanya satu ini. Oke guys, tidak lama-lama langsung saja. Ini dia narasumber kita. Beliau dipersilakan untuk perkenalan dulu Bapak. Oke, terima kasih Bapak Nurul Huda atas waktunya. Eh, ya. Jadi julukannya yang luar biasa sampai saya sendiri baru tahu dan saya sangat bingung dengan julukannya malah. Ya, perkenalkan saya Muhammad Abdul Aziz. Biasanya teman-teman panggilannya Pak Aziz. Kami di sini mewakili dari kepanitiaan penerimaan santri baru, khususnya di SMP Plus Darussalam. Eh, Kebetulan di SMP Plus Darussalam ini untuk pendaftarannya itu mulai dari Januari Pak Uda. Oh, sudah dimulai Jadi berarti. mulai dari Januari kemarin sampai besok bulan Juli kisaran tanggal 9 kalau tidak Oh, salah. 9 Juli itu. 9 Juli itu insya Allah eh, selesai untuk penutupan penerimaan santri barunya di Oh, situ. oke. Berarti sudah dimulai nih Pak ya, Pak Aziz ini. Untuk kegiatan pendaftaran ini sudah dimulai melalui offline ya. Eh, Offline apa online dulu ini? untuk pendaftaran ini di bulan berjalan. Jadi kalau dibilang sudah mulai, sudah. Karena kita sudah di bulan 5. Jadi di bulan 5 ini kita sudah mulai banyak pendaftar. Untuk sekarang kisaran 250 sekian per hari ini. Jadi nanti untuk pendaftaran, untuk teman-teman yang mungkin belum daftar dan mau daftar, ini bisa kita layani secara offline ataupun online. Jadi ketika online nanti kita kasih link yang eh, sudah kita sebarkan lewat brosur, atau mungkin nanti bisa kita share lewat Ya, pemberitaan grup. lewat grup-grup dan yang lainnya, dan juga offline. Offline nanti bisa langsung datang ke Datang sini ke Pak Uta. kantor SMP Plus ya. Ya, Oke Pak Aziz, ini sebelum kita membahas tentang pendaftaran tadi itu ya, itu sedikit prolog tentang pendaftaran yang sudah dibuka ya, dari mulai Januari. Oke Pak Aziz, gini, sekarang ini kan sudah marak sekali adik-adik SD ataupun NMI, mulai dari Kabupaten Banyuwangi ataupun bahkan luar Banyuwangi, bahkan luar Jawa juga banyak ya Pak Aziz yang sudah mungkin daftar di SMP Plus Darussalam ini ya. alhamdulillah, ya Banyak sekali Pak ya. sudah lumayan ini Oh, Pak. Luar lumayan, Pulau Jawa itu lumayan. lumayan. Kemarin dari Merauke Oh, dari itu Merauke. ada beberapa ya. Dari Sumatera juga ada, ya se-Indonesia lah. Lingkup kita itu Nusantara itu berarti. se-Nusantara. Jadi nggak skala Banyuwangi aja tadi ya. Iya. Terus gini Pak Aziz, melihat tadi banyak sekali teman-teman atau adik-adik yang dari luar Banyuwangi bahkan luar Jawa kok memilih SMP Plus Darussalam Blok Agung, itu emang spesialnya apa dibanding dari SMP yang pada umumnya itu apa Pak Aziz? Oh iya, terima kasih Pak Uda.
Untuk di SMP kita ini kan SMP kita ini terintegrasi dengan pondok pesantren ya. Jadi ketika daftar di kita di SMP kita harus wajib eh, mengikuti peraturan, diantaranya harus wajib menempat di pesantren. Kan biasanya ada mondok sama sekolah, dan sekolah saja juga ada kan. Kalau di kita wajib di pesantren. Jadi selain muatan formal, non formal pun kita juga harus bisa mengikuti kegiatan itu. Oh, jadi nilai plusnya itu teman-teman di sini atau peserta di SMP Besar Darussalam itu wajib menempat di pondok atau di Iya, asrama ya. Nilai iya, plusnya pasti dia nanti mengikuti kegiatan pondok, entah iya, itu kegiatan madrasah pondok pasti. diniyah dan juga kegiatan-kegiatan keasramaan di pondok. Jadi plusnya dibanding dari pendidikan-pendidikan formal setingkat SMP yang pada umumnya itu jadi hanya menguasai ilmu formal saja Iya, tanpa mungkin ada latar belakang pendidikan pondok pesantren atau keagamaan yang lebih detail ya mungkin Pak Ajis ya. iya, Wah, jadi, luar biasa banget berarti Pak Ajis ya. Oke Pak Ajis, sekarang itu berarti itu kita harus memilih SMP karena nilai plusnya itu tadi ya Pak Ajis ya. Terus sekarang ini kan sudah mulai pendaftaran. Terus kalau boleh tahu juga ini untuk biaya masuk dulu Pak Haji. Sebagai awal itu kan biaya masuk mungkin masih ada Bapak Ibu wali santri ataupun adik-adik yang masih belum tahu biaya masuk di Pondok Pesantren Darussalam khususnya di Blok Agung, khususnya lagi di SMP Plus Darussalam itu berapa Pak Aziz? oh iya, untuk khususnya kita di pesantren kita, khususnya di SMP tingkatan SLTP itu kita untuk pendaftarannya itu 3.900.000. 3.900.000 itu untuk apa saja? Semuanya sudah masuk di sana, baik di pesantren, diniyah, seragam, terus SPP Juli juga sudah masuk di sana. Termasuk pendaftaran di diniyah. Pokoknya semuanya sudah include di sana. Oh, Sudah 3.900.000 itu, kecuali uang saku karena kebutuhan masing-masing pribadi kan, pribadi. kecuali kebutuhan pribadi masing-masing. Nah, karena berbeda-beda. Yang belum masuk yaitu untuk kos makan gimana? Kos makannya sudah include di sana. Jadi nanti ketika 3.900.000 itu sudah selesai, nanti siswa sudah mendapatkan seragam. Seragam apa saja? Seragam sekolah itu sudah berapa setel? 3 setel kan ya? Sekolah 3 setel, seragam diniyah, semuanya sudah include di sana. Kecuali kebutuhan pribadi. Terus mungkin nanti ketika sudah masuk Pak, ketika sudah masuk nanti SPP atau syariahnya berapa? Ya, Kalau di bulanannya kita berapa? istilahnya kan syariah Pak ya. Syariah SPP. Di kita istilahnya syariah. Kalau mungkin kalau kita dulu pas sekolah di luar mungkin istilahnya SPP SPP. ya. Ya, SPP. SPP-nya 760.000. Itu meliputi apa saja? Semuanya juga sudah masuk di sana, termasuk entar iuran orda, kalau mungkin Hmm. iuran orda juga sudah masuk di sana. Yang belum include kembali lagi ke kebutuhan Kebutuhan pribadi, pribadinya karena masing-masing. kebutuhan pribadi itu nggak sama. Jadi untuk uang saku nanti nggih disesuaikan dengan kemampuan masing-masing untuk uang sakunya. Oh jadi gitu ya, 3.900.000 nih bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik juga uang masuk atau uang pendaftaran di Pondok Pesantren Darussalam khususnya di SMP Plus Darussalam itu 3.900.000 sudah 3.900.000. include baik di pondok pesantrennya dan juga di sekolahnya, seragam sekolah, seragam pondok pesantren dan juga sudah plus sama syariah 1 bulan awal masuk. Awal masuk Tuh, jadi terus untuk syariah bulanannya 760 itu sudah 760. include kos makan dan juga lain sebagainya. Oke Pak Ajis, berarti ya itu termasuk ya golongannya lumayan, nggak terlalu mahal ya Pak Ajis ya, kalau hitungan uang masuk segitu sudah ya murah lah hitungannya masih Iya, kalau kisaran segitu kayaknya termasuk murah, Pak. murah banget. Melihat keadaan sekarang, Mm-mm. untuk perekonomian yang sekarang kan semuanya kayaknya serba Serba mahal sekali. serba mahal. Jadi murah. Ya, mungkin dengan uang segitu juga teman-teman adik-adik mendapatkan fasilitas yang begitu luar biasanya yang ada di SMP ini. Iya, Itu banyak sekali mungkin ya Pak ya. fasilitas yang ada di SMP untuk fasilitas
kegiatan apa non kegiatan nih Pak? Ya mungkin ya mulai dari kegiatan pembelajarannya, Oh terus ya. pendukung dalam segi skillnya itu banyak mungkin ya Pak yang sudah di SMP ini. Di SMP itu kalau ekstranya kisaran ada, kalau satu persatunya mungkin sebagian ada yang lupa Pak ya, termasuk coding dan yang lainnya itu kisaran 15 kayaknya, kalau nggak salah kisaran 15 ekstra kalau nggak salah, Ekstrakurikuler. ya, ekstrakurikuler. Untuk yang di fasilitas yang ada di sekolah, fasilitas gedung diantaranya. Jadi kita itu punya lab, ada 3 lab sebenarnya. Untuk 3 lab komputer, cuma yang kita pakai 2 lab. Kenapa yang satu tidak dipakai Pak? Yang satu kita rombak karena jumlah kapasitas Siswanya banyak sekali. kapasitas untuk kelas rombelnya kita tidak cukup. Akhirnya kita Pakai untuk mengorbankan kelas. 1 lab. 1 lab itu terus barangnya nanti biar buat apa namanya tambal sulam di lab 1 2. Itu untuk lab, eh, terus tempat ekstra dan yang lainnya nanti ya bisa lihat di link Nah, web atau di kita lah, media-media di sosial kita. medianya kita. Oke, selain fasilitas yang ada di sekolah, kan teman-temannya wajib mondok, berarti juga menempat di asrama ya Pak Aziz ya. Iya, Jadi apa? Coba sedikit boleh sepil fasilitas yang mungkin ada di asrama Pak Aziz. kalau di asrama ini kita ada istilahnya asrama unggulan. Oh, sama bulan. Di asrama unggulan tuh baik putra ataupun putri juga ada. Otomatis nanti di sana kegiatannya pun untuk kelas unggulan nanti juga ada kegiatan tambahan. Contoh kalau misalkan kelas sains berarti nanti yang muatannya kaitannya dengan sains bisa IPA, matematika, karena sign language Pak ya. Istilahnya mungkin sekarang sign language. Jadi sekalian bahasanya nanti dimasukkan di sana. Kalau kelas tahfidz ya nanti pendalaman tahfidznya. Oh, Nanti Al-Qur'annya ya Pak. Al-Qur'annya. Kelas tahfidz. Nah, untuk asrama untuk putri kita untuk kelas unggulan itu bisa menempat di Al-Aziziyah. Di Al-Aziziyah itu nanti bisa untuk asrama unggulan putri. Kalau untuk asrama unggulan putra itu kita di Multazam Ya, atau Multazam di ya, blok 11. di blok 11. Nanti untuk yang terpadu sebagian ada yang di blok 11 dan sebagian besarnya di Induk. Di Induk kalau putri nanti bisa di utara ataupun di selatan. Kalau yang unggulan tahfidz yang putra Pak? Oh iya, untuk unggulan tahfidz yang putra, untuk yang kelas sekarang insya Allah di Al Munawir. Jadi di blok 10 kalau nggak salah. Oh iya, blok 10. Di blok 10. Oke, berarti di asrama juga banyak fasilitas-fasilitas pendukung itu kegiatan pastinya anak-anak sangat luar biasa sekali Pak ya. Oh iya. Untuk yang di Munawir kan jarak dari kita kan agak lumayan Pak ya. Kisaran 500 atau 600 terus meter lah. Berarti kesininya pakai apa? Kesininya itu pakai bus sekolah. Oh, pakai bus sekolah. Ya. Dijemput berarti antar jemput ya. Jadi antar jemput ketika berangkat ya nanti diantarkan sama bus, untuk pulangnya juga diantarkan itu sama bus. Ada biaya tambahan atau sudah include sama yang tadi Pak? Itu sudah include Pak. Oh, include ya, sama ya. Fasilitas. Nggak tahu nanti kalau ada perubahan kebijakan untuk sementara ini kayaknya include sana. Oke, berarti tadi di SMP Plus Darussalam itu ada program-program unggulan atau kegiatan-kegiatan untuk penunjang siswa-siswi ini agar mendukung bakat, mendukung akademisnya. Jadi tadi ada apa aja Pak Yus? Ada sign language sama tahfidzul Quran dan ada program terpadu. Jadi oke, berarti ini banyak Pak Aziz, ini banyak sekali teman-teman, Bapak Ibu wali santri, calon wali santri, adik-adik juga tanya soalnya terkait program unggulan yang di SMP itu kira-kira itu ada tes untuk masuk atau enggak Pak Aziz? Oh iya, untuk kelas unggulan khususnya untuk kelas calon siswa kelas 7, itu untuk peminat kelas unggulan khususnya tahfidz ataupun sains itu memang ada beberapa syarat yang harus diselesaikan atau harus terpenuhi. Di antaranya kalau kelas
tahfidz, jadi harus kalau di brosur itu harus siap menyelesaikan khatam 30 juz. Harus punya semangat khatam 30 juz. Ya, semangat untuk Terus mempertahankan. selanjutnya harus mempunyai mahar juz 30. Celengan juz 30. Celengan Nah, juz mahar 30. atau celengan. Bukan 30 juz, Pak ya. Juz 30. Khawatirnya nanti Atau keliru 30 juz. Juz amma lah mungkin terkenalnya Pak ya. Iya, Juz juz amma. 30 Harus juz sudah amma. pernah Terus menghafal. tes baca Al-Qur'an tentunya sama tes menghafal. interview, tes menghafal. Jadi nanti ketika ke sini nanti ketika tes buka halaman sekian sampai sekian, baca Coba misalkan baca. atau suruh menghafalkan kisaran misalkan dikasih waktu 10 menit atau 5 menit. 5 menit. Dalam waktu 5 menit ini nanti teman-teman ini sampai berapa apa baris Ayat atau sampai berapa ayat. bisa menghafalkan gitu. Nanti targetnya 5 menit ini kapasitasnya sekian. Itu untuk tes menghafal itu berarti. tes menghafal. Selain itu ada interview. Interview. Interview ini nanti untuk santri, anaknya dan juga walinya. Orang tuanya atau bapak atau ibu ini atau bapak atau ibu ini semuanya boleh. Jadi boleh antara bapak atau ibunya salah satunya. Jadi nanti kok dites Pak walinya. Ibunya dites hafalan juga. Ibunya kok dites hafalan apa? Ini suruh mondok ini juga. Jadi untuk bapak ibu nggak usah bingung. Jadi itu adalah proses pendekatan kita ke panjenengan semuanya. Jadi pengenalan. Nanti misalkan ketika di asrama nanti yoga nih jenengan misalkan salah satu contoh Pak ya. Untuk interview yang untuk walinya. Misalkan ketika nanti ada kejadian seperti ini, nanti tanggapan dari wali bagaimana. Nah, jadi mulai awal biar sudah kenal dulu, kenal dari awal dulu. sudah tahu terus bagaimana nanti solusinya. Nanti kan otomatis sama penanya kan juga ada koordinasi. Iya. Berarti nggak ditanyakan hafalannya orang tua Pak ya, Aziz ya. Khawatirnya nanti kan banyak orang, waduh saya kok diinterview juga takut ya. Saya kok dites hafalan ini Pak. Ya berarti cuman anaknya aja yang tes hafalan. Untuk anaknya nanti interview dan juga hafalan. Kalau wali ya biar kita lebih dekat lah. Ya kita mondokkan dan kita punya teman baru nanti bagaimana. Jadi selain itu katanya dengar-dengar harus sudah punya syahadah Pak atau ijazah, sudah pernah belajar Al-Qur'an lah intinya itu. Syahadah itu apa? Harus qiraati sama yanbu'a. Nah, misalkan yang sekarang kan tren yang banyak kan itu Pak ya. Qiraati sama yanbu'a tidak. Jadi tidak harus qiraati sama yanbu'a. Yang penting sudah pernah belajar Al-Qur'an di TPG-nya. Soalnya kan beda-beda Pak ya. Apalagi setiap daerah, khususnya kadang di luar Jawa itu kadang ya belum ada yambu'a, belum ada qiraati. Mungkin masih ada tartili ataupun ikro. Saya juga dulu masih di SD itu pakai ikro Pak Aziz. Jadi enggak yang sama berarti. Enggak pakai masih belum tren ini ya. Belum tren qiraati lah sekarang. Jadi masih pakai ikro. Oh iya. Jadi berarti boleh ya itu Pak Aziz, boleh ya? Iya. Yang penting ada lembaga pendidikan Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya sudah pernah si anak ini memang benar-benar belajar. Khawatirnya nanti enggak ini salah jalur atau gimana. Khawatirnya cuma tesnya cuma main-main atau gimana ya. Terus ini selain nanti ini kan baru kita yang ke tahfizul Quran. Sekarang yang sign untuk sign language itu kira-kira apa aja persyaratan untuk sign language kita kan juga karena basis kita di pesantren ya Pak ya. Kita tetap ada tes baca Al-Qur'an. Untuk sign berarti nanti tetap ada tes baca Al-Qur'an dan tes akademik. Tes akademiknya nanti kita meliputi materi IPA, IPS, IPA, matematika sama bahasa Inggris. 3 materi ini. Iya, 3 materi ini nanti soalnya sejumlah 30 soal. 30 soal itu sudah akumulasi dari 3 mapel ini. Nah, untuk kisi-kisi untuk yang sudah gabung di kita sudah share di grup. Kita sudah share di grup. Jadi nanti ketika wali santri mau menanyakan bisa lewat grup itu.
Terus selain CBT apalagi tesnya pakai komputer atau pakai paper Pak? Jangan pakai Iya, lembaran gitu. CBT ya kita pakai komputer. Ya pakai komputer CBT Jadi langsung kita berarti pakai, Pak ya. Jadi iya, datang ke sini itu nggak usah bawa pulpen, pulpen, atau nggak usah bingung bawa tip X ataupun iya, penghapus dan sebagainya. Cukup membawa niat membuat niat, belajar yang pastinya niat perlu dan tekad belajar. yang kuat ya. Perlu belajar. Selain itu apa lagi? Ada interview juga berarti Pak Aziz ya? Sama untuk interview baik ke wali ataupun ke anak itu tetap. Jadi misalkan kita mau memetakan masalah, jadi mulai dini kita sudah memetakan masalah. Ya, Misalkan riwayat apa gitu. si anak ini punya riwayat apa, kita kalau tidak interview kan tidak tahu. Kita nggak tahu dari Begitupun awal. kalau ini juga kesempatan bagi wali santri ketika interview, kalau punya kendala atau punya kelebihan di siswanya ini punya, misalkan dia punya bakat apa, nah kita sampaikan ketika itu. Kalau kita tidak interview kita kan tidak tahu. Iya. Jadi interview ini kita kan setiap ujian memang selalu menggunakan interview karena memang untuk kita biar lebih dekat dan lebih mengenal dari awal untuk siswa itu biar tahu. Istilah itu diagnosis lebih awal. Jadi kayak dokter itu, makanya dokter itu awalnya kan tanya dulu, nggak langsung diobati. Jadi apa ini? Oh, ternyata anak ini berbakat. Jadi manfaatnya interview itu biar awal lebih dekat dulu, lebih kenal anak ini punya karakter gimana, orang tua ini juga gimana, komunikasi yang lebih baik gimana gitu, dan juga barangkali ada bakat-bakat yang memang disampaikan nanti biar lebih didukung lagi di SMP Darussalam ini ya pastinya Pak Aziz ya. Terus, soalnya kadang itu anak baru masuk itu kan sebenarnya dia itu punya bakat, karena dia malu ya akhirnya dia pendam sendiri. Kalau dia pendam sendiri ya akhirnya enggak terasa ya, bakatnya enggak keluar dan juga sulit untuk dikembangkan ya Pak Aziz. Kalau ada interview kan udah, jadi nanti ketika setelah interview data sudah kita rekap, nanti wali kelas kan tahu, si ini kelebihannya ini. Meskipun dia tidak bilang, tapi kan kita sudah punya data. Dan juga kata dengar-dengar kalau yang dulu waktu di SD atau MI pernah lomba nih Pak Aziz dan punya sertifikat atau piagam itu bisa untuk membantu mensupport agar lolos unggulan katanya Pak Aziz. Kalau untuk itu ya, itu bisa buat tambah nilai lah istilahnya ya. Jadi ketika tes untuk pendukung nilai yang lain lah. Jadi entah akademik, non akademik, misal lomba voli, lomba apapun yes, diupload saja. Kita kan sudah share link ya. Sudah share link di grup, nanti upload saja pun. Anak saya ranking 1 diupload, berarti itu masuk di akademiknya. Prestasi akademik. Anak saya pernah lomba futsal juara ini tingkat ini, diupload saja, berarti itu yang non akademik. Jadi yes, diupload semua prestasi diupload. Fungsinya apa? Di antara fungsinya nanti untuk diagnosis lebih awal itu tadi Pak, kita biar mengembangkannya tidak asal-asalan. Si ini bakatnya voli karena kita tidak tahu, kita ajak badminton. Jadi misalkan dokter tadi sakitnya mata, yang diobati kakinya. Nah, khawatirnya. Khawatirnya itu. Jadi itu ya. Jadi adik-adik juga bapak-bapak nanti mungkin putra-putrinya yang punya bakat ataupun punya prestasi, nggak apa-apa, ini bukan ajang ria ataupun pamer ya. Memang ini fungsionalnya adalah untuk mengenalkan. Jadi putra kami atau anak kami ini pernah prestasi ini atau pernah belajar ini, itu monggo bisa nanti saat tes disampaikan kepada penguji. Sekarang sudah ngomong tesnya, sekarang ini waktunya Pak Aziz, kapan waktu tesnya ini? Untuk waktu tesnya kita kan bisa offline, bisa online. Online itu hanya khusus wilayah luar Banyuwangi. Online. Kalau offline sebaliknya, berarti yang Banyuwangi wajib offline. Datang ke sini berarti ya. Datang ke sini. Nanti datang ke sini ketika di tanggal 4 sama 5 Juni. Tanggal 4-nya kalau nggak salah 4-5 Juni ya Pak ya. Tanggal 4-nya itu hari Kamis, tanggal 5-nya hari Juni. Hari Kamis itu tes tahfidz dulu Pak. Hari Kamis tahfidz. Untuk yang Jumatnya kita tes sain. Tempatnya sama ya di sini juga nanti. Tempatnya ya. Nanti kita infokan Pak di grup. Jadi kita buat map, kita share
untuk lokasinya. Terus kita buatkan video alurnya kemana. Kalau biasanya di tahun-tahun sebelumnya kan seperti itu. Ya buat jaga-jaga saja untuk yang belum pernah ke sini. Oke, Kalau oke. yang sudah pernah ke sini ya nanti langsung ke depan kantor Tempat. SMP Plus nanti insya Terus Allah. selain ini tadi yang sain dan tahfidz yang Yang khusus Banyuwangi ya, offline datang. offline. Sekarang yang online Pak Aziz. Untuk yang online ini kapan jadwalnya Pak Aziz? Untuk yang online tanggal 17 sama 19. 17 sama 19 kalau enggak salah 17 ya. sama 19 Juni juga ya Pak Aziz. Iya, 17 Itu sama berarti 19. online. Online kan Itu berarti untuk ya online. melalui di rumahnya masing-masing. Di rumahnya masing-masing. Mungkin yang di rumah ini tesnya gimana? Sementara enggak usah bingung dulu. Jadi ketika setelah tes offline selesai, nanti kita gencarkan Dan info untuk lebih lanjut untuk yang online. online. Kalau ditanyakan Amit ya sebelumnya, kalau ditanyakan dari sekarang nanti rancu dengan Bingung. Infonya tabrakan yang sama yang offline. offline. Nah, jadi untuk sekarang kami fokuskan memang untuk yang Online yang offline dulu. offline. Yang Jadi offline untuk dulu. yang online kami gencarkan setelah tes offline. offline. Oke berarti Pak Aziz. Jadi ya mungkin senggang waktunya kurang lebih ada 1 minggu setelah tes offline baru tes online ya Pak Aziz. Ya. Itu kan sistemnya nanti berarti pakai video call apa pakai Zoom nanti Pak Aziz kira-kira? Biasanya kita menggunakan Zoom, Pak. Jadi untuk peserta tes nanti persiapkan 2 kamera, kamera atau 2 HP lah. Kamera pertama untuk menyorot peserta, anaknya. Yang kamera yang satunya untuk tesnya peserta. Ini berarti yang sain berarti ya Pak ya? Khusus untuk yang sain. Butuh 2 kamera istilahnya. Butuh 2 kamera. Jadi ada yang menyorot. Terus kalau sekarang mungkin karena mungkin kayak tes PPG itu loh Pak. Kalau yang mungkin wali santri yang pernah yang guru kan, juga mungkin Bapak ya, karena ini kan rame-ramenya PPG kan kemarin nih Pak ya. Jadi mungkin bisa seperti itu gambarannya. Kalau yang tahfidzul Quran berarti Pak ya pakai video call langsung sama penguji. Nanti langsung dihubungi sama penguji. Cukup ditunggu saja. Yang dipastikan nomor itu aktif selalu. Nomor yang dicantumkan harus aktif. Soalnya pernah Pak. Jadi yang dicantumkan itu bukan nomor yang dekat sama peserta. Sama anaknya. Yang ditelepon di Bali, yang ujian masih di Jember. Akhirnya bingung akhirnya. Jadi susah dihubungi. Jadi mohon nanti nomor ataupun WA yang aktif mohon itu ya dekat sama anaknya atau mungkin WA anaknya atau WA orang tuanya yang ada bersama anaknya. Jangan sampai mungkin orang tuanya merantau ke luar negeri, anaknya di Banyuwangi atau di luar Banyuwangi. Sementara nanti miskomunikasi ya Pak Aziz ya. Iya. Sama tambahan Pak ya, di SMP kita khususnya di pesantren itu kan hari-hari ini kan banyak kasus apa istilahnya bullying lah. Bullying. Oh iya bullying. Ditanyakan ini Pak Aziz. Iya pasti tanya terkait ini. Kebanyakan yang di grup itu kaitannya sama bullying. Jadi untuk wali santri terkait bullying, jadi kita itu sudah membentuk satgas anti bullying. Di antaranya kita ada ini Pak. Jadi Jawara Hipnoterapi. Ini di antaranya juga terkait terus terkait ada terapi mungkin anak-anak yang mungkin dulu pernah latar belakangnya kurang baik nanti bisa diterapi. Di sini. Ini Dewan Guru SMP yang bisa berarti Pak ya? Iya. Luar biasa itu sekali. Sudah standar banget ini ya, sudah sesuai SOP. Jadi ada terapi di sini banyak sekali, mungkin ada stres, kecemasan, ada trauma, ada luka batin, ataupun lain sebagainya. Ada juga yang merokok mungkin dulu. Mungkin anak-anak ini kan karena sangat tren sekali tuh Pak, kayak di rumah itu sudah pernah merokok ataupun bergaulan bebas bersama teman-temannya, nanti bisa diterapi di ya. Sini di sekolah ya. Nanti pastinya gratis Pak ya. Iya, selain itu kita kan mayoritas di kita itu kan semuanya kan alumni Pak ya. Alumni. Jadi kita dulu di sini sama kakak-kakak kita dulu itu diopeni. Sekarang giliran kita harus juga istilah janya ngopeni adik-adiknya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu ketika anaknya di pesantren nanti gimana, nggak usah bingung. Jadi untuk santri baru itu besok semuanya dikumpulkan sama
santri baru. Tingkat Oh, SLTP satu ya berarti asrama nanti sama satu satu asrama dengan SLTP juga. Kalau SLTA ya SLTA. Itu salah satu terobosan kita biar apa? Untuk memperkecil istilahnya senioritas. Mungkin kalau di kita bullying lah sekarang ya, Bullying. yang ramai bullying. Kita itu nggak menggencarkan untuk satgas bullying itu baik di asrama, di Sekolah di pesantren, kelas. sekolah, di Ya. kelas, semuanya ada satgasnya. Dan itu terkoordinasi. Saling berarti saling Ya, berkoordinasi ya semua saling lini. berkoordinasi. Insya Allah untuk bullying kita Cegah cegah semaksimal mungkin. semaksimal mungkin. Karena yang jadi momok sekarang itu Pak Ya, kayaknya bullying. jadi itu Bapak Ibu adik-adik, jadi hampir 100% Dewan Guru dan juga pengurus-pengurus asrama itu ya pastinya ya alumni juga Dewan Guru saya, bahkan Pak Aziz ini juga masih orang pondok pesantren. Jadi lika-liku ataupun kehidupan di pondok pesantren insya Allah beliau ini juga paham lah. Jadi kita mungkin dalam mengawal teman-teman, mengawal anak-anak peserta didik itu insya Allah dengan sesuai SOP, sesuai dengan standarnya lah Pak Yazid ya. Jadi nggak selamanya semuanya menggunakan emosional, semuanya menggunakan kekerasan, enggak. Kita pakai ya pakai apa ya istilahnya SOP yang tepat ya Pak Aziz ya. Oke Pak Aziz, ini closing untuk Pak Aziz gimana ini? Ayo coba ajak teman-teman biar mondok ke Darussalam Blok Agung, khususnya di SMP Plus Darussalam ini Pak Aziz. Ya untuk adik-adik mungkin dan teman-teman wali santri dan yang lainnya, mari kita belajar bersama di sini. Insya Allah kita menangani secara hati-hati dan dengan hati Pak ya. Oh, dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati ya, istilahnya guru BK sekarang mungkin seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Aziz atas waktunya. Kembali lagi adik-adik juga seluruh wali santri, jangan takut, jangan ragu untuk mondok di pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren Darussalam Blok Agung, khususnya lagi sekolah di SMP Plus Darussalam, karena satu, pelayanannya pasti dimaksimalkan mungkin, pendidikannya juga pasti dimaksimalkan juga, dan juga fasilitas-fasilitasnya baik di pondoknya, di asramanya, dan juga di sekolahnya tidak diragukan lagi. Itu Pak Aziz, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu Pak Aziz ya. Oh ya, siap. Nanti bisa dilanjut kapan hari, kapan waktu. Siap Pak Aziz ya? Siap. Oke Pak Aziz, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain hari, di lain waktu. Wa akhiran, wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.